Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penampakan dari bor 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 apa namanya? RYU RDH 15. Bor hammer ya dalam Incheon. Dia ini bor pahat ya. Dia sudah ada K3L-nya. Ada garansinya, garansi lifetime warranty. Jadi garansi servis seumur hidup. Ini RDH 15 ya. Jadi ini adalah bagian kedua ya, tapi ini nanti saya bikin satu video untuk bongkarnya ya. Ini adalah bor RDU RDH 15. Jadi dia ini 15 joule. Jadi kalau kita melihat dia seperti ini ya. Seperti ini. Ini ya. Jadi ini adalah jadi kita ingin menilai kualitas dari dalam bor ini ya. Ini adalah palunya. Palunya ini adalah palu yang langsung terketok dengan mata obeng itu, mata pahat itu ya, langsung terketok ini, langsung masuk ujung mata pahat di sini, langsung masuk ya. Dan kualitas dari besi ini ya, boleh dibilang ini kualitasnya ini ada mungkin 2 cm ya ketebalan dari sini ke sini ya. Jadi untuk mungkin selama ini kita meragukan ini ya, ini ketebalan dari ini mungkin 2 cm sampai 3 cm ya, itu ketebalan besi yang memukul apa ya namanya, mata bornya. Dia mata pahatnya seperti ini ya. Jadi mata pahat yang memukul ini ya. Ini yang ketebalannya luar biasa ya. Mungkin 3 cm ya. Ketebalan besi untuk memukul tak. Ya. Jadi ini sistemnya ya. Dalam sana ada itu. Ya, ini adalah sistemnya. Ini adalah piston kedua. Jadi ada 3 pistonnya, untuk anggaplah ini piston pertama. Anggap ini piston ketiga. Ini piston tengah, piston kedua. Dan yang melengket di bor ini adalah piston pertama. Jadi dia yang menghasilkan udara ya, yang untuk dipukulkan ke hammer ini, ke mata bor ini ya. Jadi bagian dalam dari bor hammer ini adalah besi yang sangat tebal ya. Ini adalah besi berisi semua ya. Besi betul-betul berisi ya. Jadi kita lihat berapa senti besi ini ya. Ini besi penuh ya, besi penuh. Ini 27 ya, 28 mm ya. 28 mm ya, jadi artinya hampir 3 cm ya. Ini besi ini tebal. Ini besi masif ini. Ini 38 berarti hampir 4 cm ya ketebalannya. Ini besi masif ya, besi betul-betul besi berat ya. Ini piston pertama ya. Ini piston pertama. Ini adalah piston pertama ya.
Jadi ya piston pertama ini. Jadi termat gampang kita lepas ya. Ini semua bisa lepas ya. Ini terbayangkan bahwa sama juga seperti motor ya. Piston di dalam motor itu ini harus terendam oli. Terendam oli, jadi cara kerja yang ada di motor itu mirip-mirip ya, cuma ini pakai ring seher. Di sini dia pakai o-ring atau karet ya. Jadi cara kerjanya, jadi ini tidak boleh dibiarkan kekeringan ya. Ini harus terus dalam keadaan basah ya. Ini harus terus dalam keadaan ada oli di dalam. Karena bisa dibayangkan ya, kalau tidak ada oli, tidak basah, ini bisa dibayangkan bagaimana cara kerjanya nih ya. Dia ini kerja sama sistemnya motor ini, yang paling berat kerjanya di motor ya. Paling besar bebannya ini. Ini apa, seperti stang seher. Ini stang sehernya. Ini pistonnya ya. Kayak kotor banget Kang ya. Ini seher pertama ya. Jadi bagian-bagian dalam dari JC ini betul-betul tidak meragukan ya. Kualitasnya bagus. Nanti saya akan jelaskan di mana kelemahannya ya. Ini adalah penutupnya, ini batok yang masif ya, kuat banget ya. Ini ya, ini ya. Jadi ini adalah armatur dari RDH 14 ini. Jadi bisa dilihat ya dari kualitas armaturnya. Armatur ini betul-betul dibikin dengan secara presisi ya. Bisa dibilang rakitan ini rakitan yang sudah sama dengan kualitas Magtech ya. Dia sudah begitu rapi. Rakitannya begitu rapi ya ini. Begitu rapi ini ya. Begitu rapi ini armaturnya. Betul sangat rapi ya. Begitu juga dia ini ya. Ini startingnya. Dia juga dibikin spesifikasi mungkin. Jadi di sini kita bisa menilai bahwa bor RDH 15 ini, RDH 15 ini betul-betul dibikin sepresisi mungkin ya. Sampai dia bisa menghasilkan tendangan 15 joule. Ya, ini jadi juga batok ini batok yang sangat tebal ya, sangat kuat. Tebal banget ya, ini hampir setengah senti ya tebalnya. Ini batoknya ya. Jadi dia juga ini fitur-fitur seperti ini ya, dia fitur yang dia ada fiturnya seperti ini ya. Jadi getaran yang ada di tangan itu, yang ada di sini di tangan, bukan getaran langsung dari mesin, karena antara mesin dengan pegangan ini ada fitur yang tidak berhubungan langsung ya. Semacam bangunan, dia punya semacam deletasi ya antara pegangan ini dengan mesin. Jadi getaran mesin itu tidak sepenuhnya lari ke tangan. Jadi kalau dia dari segi ini kabelnya panjangnya 3 meter ya. Ini ini kabelnya, biasanya kabel begini itu 2 kali 1 milimeter ya. Jadi ini lumayan tebal ya kabelnya. Bukan lagi 2 kali 0,75. Jadi dari segi bikinnya ya. Jadi ini pegangannya.
pegangan ini betul-betul dia plastik yang sepertinya plastik campur karet ya. Ini kuat banget ya pegangan ini. Jadi menurut saya ya DC bor RDU ini harus kita bongkar ya pada saat kita ingin menggunakan bor ini. Sebaiknya kita bongkar ya. Kalau Anda ingin tidak perlu membongkar seperti saya ini, yang kelemahan yang terbesar dari bor ini yaitu ini ya. Setiap bot seperti ininya, ini dia seperti akan terjadi korosi antara bor ini dengan ini ya, dengan tempat masuknya ini. Jadi semua bot seperti ini perlu kita kasih pelumas masuk ya. Jadi kalau nanti 2 tahun kemudian baru kita buka, kira-kira antara baut ini dengan tempat melengketnya ini sudah berkarat ya, sudah korosi, sudah kalau dibuka paksa sudah rusak. Jadi kalau menurut saya ya, saran saya, kalau Anda membeli bor RDH 15 ini, sebaiknya Anda buka semua bot ini, 8 bot ini yang di depan ini, yang perlu ya, supaya Anda bisa memberikan pelumas pada baut ini. Inilah salah satu kelemahan dari bor RDH 15 ini. Ini belum pernah dipakai, dibongkar, sudah seperti ini ya, sudah ini seperti buku makan ya, dengan ini. Padahal ini bor belum pernah dipakai. Apalagi kalau 2 tahun kemudian Anda buka, kemungkinan ini sudah rusak ya, kalau kita buka paksa. Jadi inilah kualitas dari bor apa namanya ini, bor betel RDH 15 ini RYU. Jadi begitu kuat ya desainnya. Begitu ini besi, ketebalan besi pemukul ini sekitar 3 cm ya tebalnya guys. Jadi betul-betul tidak terlalu diragukan ya pemukulnya ini. Kalau mungkin kita belum buka ini baut ya, ini alat-alat ini, mungkin kita masih ragu memakai ya, sekuat apa sih bahan yang dipakai untuk memalu ya, untuk jadikan palu ini palunya ya. Ini ternyata betul-betul besi masif ya, yang tebal dan sangat keras ya. Jadi pada saat kita pakai tidak perlu kita ragu ya, ini buktinya bahwa dia menggunakan besi yang sangat keras dan sangat tebal. Oke, ini adalah piston ketiga dan ini piston terakhir yang langsung bersentuhan dengan palunya ini, betelnya ini ya. Mungkin sekian pembahasan saya tentang bor RDH 15 ini. Moga-moga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.